Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu. Jadi untuk kesempatan hari ini kita kembali bertemu di jadwal tatap maya ini untuk pembelajaran hari ini kuatkan pemahaman. Jadi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Seperti biasa, supaya kegiatannya berjalan dengan lancar, kita memohon kepada Tuhan dulu supaya diberi tuntunan. Untuk kesempatan hari ini, yang beri kesempatan kepada Kak Kadek Sri untuk memimpin doanya. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin memimpin untuk doa dari kakak fasilitator dan teman-teman. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya kembalikan kepada kakak fasilitator. Terima kasih. Terima kasih Kak Kadek sudah memimpin teman-temannya berdoa. Jadi saya sampaikan untuk kegiatan kita hari ini. Nah, jadi hari ini kita sudah masuk di penguatan pemahaman refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Nah, untuk kesepakatan kelasnya, saya sampaikan kembali. Yang pertama, menyalakan kamera. Kedua, mematikan mikrofon. Ketiga, hadir seutuhnya. Keempat, menghargai waktu bersama. Kelima, memaksimalkan fitur chat. Keenam, klik raise hand sebelum bertanya. Dan yang terakhir adalah gangguan teknis adalah hal yang wajar. Adapun tujuan kegiatan kita pada hari ini yaitu yang pertama memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Nah, capaian di akhir pelatihan ini diharapkan guru mampu bersikap reflektif dan dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Sedangkan untuk capaian pembelajaran khusus yang harus dicapai yaitu setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. 2. Mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Adapun agenda kita yaitu yang pertama menganalisis tulisan refleksi. Terus yang kedua berbagi hasil analisis tersebut. Nah, untuk jadwal kita hari ini kita akan melakukan pertemuan kurang lebih selama 45 menit ya karena 1 JP. Jadi untuk kegiatan pertama, saya ingin mengetahui dulu pemahaman yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang jenis-jenis refleksi. Mungkin masih ada yang ingat apa saja model-model refleksi yang sudah kita pelajari. Ada yang bisa menanggapi sedikit? Mungkin ada yang masih, kan sudah beberapa kali pertemuan. Kakak-kakak pasti masih ingat apa saja model-model refleksi yang sudah dipelajari, yang sudah kakak-kakak pakai juga, karena setiap saat kakak-kakak juga melakukan tindakan refleksi. Siapa dari kakak-kakak yang masih ingat? Di sana kan ada 2 framework yang sudah kita bahas dulu juga.
dan di LMS kakak-kakak juga sudah disediakan juga beberapa model refleksi yang lain. Oke, Kak Kadek, silakan. Baik, terima kasih izin menjawab. Untuk yang pertama ada framework GIP dan ada framework Barton kalau nggak salah. Nah, untuk lainnya ada model segitiga refleksi, ada topi, 6 topi. Nah, itu aja yang saya ingat masih. Coba yang lain ada kakak-kakak yang ingin menambahkan. Oke, terima kasih Kak Kadek. Jadi bagus sekali berarti masih mengingat materi yang sudah dipelajari. Jadi ada framework GIP dan Borton. Mungkin di tahapan di dua framework itu masih ada yang ingat kalau Borton seperti apa tahapannya, kalau di GIP seperti apa. Oke, Kak Kadek Sri kembali, silakan. Izin sekali lagi menjawab. Untuk yang framework GIP itu ada deskripsi, perasaan, evaluasi, analisis. Sedangkan yang di framework Barton itu ada know what, so what, dan apa lagi satu ya? Kurang lagi satu. Know what kayaknya. Ya, Itu jadi saja ada. yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, betul sekali. Jadi untuk tahapan di framework Borton, mungkin urutannya dari yang pertama itu adalah what, ya. What, so what, dan know what. Nah, itu. Terus untuk di framework GIP-nya, mulai dari deskripsi, terus perasaan, evaluasi, analisis, konklusi, dan terakhir rencana tindak lanjut. Nah, jadi itu berulang dia. Jadi kalau udah menemukan solusi, kembali dideskripsikan, kembali memunculkan perasaan dalam kejadian tersebut, melakukan evaluasi, dan selanjutnya. Nah, itu juga cuma mengingatkan sedikit, jadi kakak-kakak juga sudah pasti sudah memahami dan biasa melakukan tindak-tindakan reflektif dalam pembelajaran yang kakak-kakak lakukan. Untuk tahap selanjutnya, kakak-kakak bisa melihat link Jamboard yang sudah ada di kolom chat. Nah, kita berdiskusi karena hari ini cuma melakukan refleksi. Kita lebih banyak berdiskusi tentang pengalaman kakak-kakak melakukan refleksi selama kegiatan yang sudah berlangsung. Silakan di sana baru saya kasih 2 pertanyaan, kita diskusikan dulu.
Untuk Kak Jumat, silakan boleh langsung dibuka link Jamboard yang sudah ada di kolom chat untuk berdiskusi atau menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ada di sana. Kak Izin, Pangan. izin bertanya Kak, kok jawaban yang hilang ya?
Kak Komang masih? Masih Kak? Di nomor 1 masih? Coba yang share screen ya. Nggak kelihatan kialnya. Niki Kak Komang Ratnata masih. Niki Kak. Di pertanyaan nomor 1 sudah hampir semua. Pertanyaan nomor 2, Kak Gus Yoga sudah masuk. Kak Swastiko juga sudah. Sambil jalan kita bahas saja satu persatu, biar nanti kita lebih banyak berdiskusi untuk hari ini. Untuk kesempatan yang pertama, saya urut dari awal, mulai dari Kak Gus Yoga. Saya persilakan untuk pertanyaan nomor 1 saja dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Dewo selaku fasilitator. Mohon izin teman-teman ingin menyampaikan hasil diskusi kita hari ini terkait dengan bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Jadi saya dari yang saya pelajari dari modul 1.1 hingga 1.3 adalah pentingnya melakukan refleksi. Kenapa? Karena kita bisa mengetahui sampai sebagaimana kita berhasil melakukan proses pembelajaran dan kegagalan kita melakukan proses pembelajaran. Selain itu, kita juga mengetahui modul-modul pembelajaran yang berpusat pada siswa. Misalnya contoh kayak model pembelajaran PBL, Program Based Learning, itu bisa berpusat pada siswa. Atau CSR,
ya CSL. Seperti itu. Itu untuk di yang selama saya mengikuti modul 1.1 hingga modul 1.3 Kak Dewo. Seperti itu pandangan Tiang. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Gus. Jadi untuk pendapat Kak Gus juga di sini sudah sangat bagus. Jadi sudah melakukan refleksi tentang bagaimana pada saat proses pembelajaran itu kita bisa melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau siswa. Untuk masih di pertanyaan pertama, saya kasih kesempatan kepada Kak Komang Ratnata. Coba mulai dari bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 sampai modul 1.3. Jadi bagaimana caranya Kakak menulis refleksi? Baru yang kedua, kapan? Dan yang terakhir, apa saja yang ditulis? Silakan Kak Komang. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Dewo. Ini untuk pertanyaan pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Dan kapan biasanya saya menulis refleksi apa saja yang ditulis. Nah, untuk modul ini saya menulis refleksi berdasarkan perasaan saya yang alami. Refleksi yang saya lakukan setelah melakukan pembelajaran. Terus jadi Tiang tahu bagaimana murid Nike memahami napi yang Tiang kasih materinya. Nike sejauh kendalinya Nike penjelasannya. Jadi Tiang bisa istilahnya memikirkan dampak apa Niki yang harus Tiang lakukan semua. Ya, terima kasih. Jadi Kakak melakukan refleksi itu pada saat setelah pembelajaran, apa saja hal-hal yang sudah baik dan mungkin yang perlu ditingkatkan, sehingga kedepannya bisa dilakukan peningkatan seperti itu Kak. Terima kasih. Selanjutnya saya kasih kesempatan kepada Kak Swastike, silakan. Mohon maaf untuk pertanyaan yang kedua nih. Masih di pertama dulu kita. Oh, masih yang pertama. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya diberikan kepada saya. Saya akan mencoba dalam menyampaikan pendapat saya berkaitan dengan bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran dari modul 1.1 hingga 1.3. Di sini dan kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang saya tulis. Baik, terima kasih untuk refleksi selama mengikuti pelajaran di modul ini, yaitu sesuai dengan apa yang saya lakukan di lapangan itu baik atau tidaknya. Jadi setelah mendapatkan pembelajaran di modul tersebut, ternyata refleksi itu harus dilakukan. Terus bagaimana saya menulis refleksi pada saat proses pembelajaran? Jadi di sana harus mengetahui karakter siswa, cara belajar bagaimana yang harus dilakukan, bukan materi apa yang harus dilakukan. Sekali lagi, cara belajar bagaimana yang perlu diterapkan pada saat proses pembelajaran. Untuk Nike dari apa saja yang saya tulis, yaitu yang pertama adalah kendala pembelajaran. Contohnya mungkin caranya dia belajar bagaimana. Nike pendapat Tiang, mungkin pendapat yang lain yang lebih sempurna dari Tiang, mohon disampaikan. Terima kasih Kakak. Ya, terima kasih Kak Swastike. Jadi dari pertanyaan yang pertama, bagaimana menulis refleksi? Jadi bagaimana di sini berarti kita berbagi sedikit. Kan kakak-kakak sudah mempelajari berbagai cara atau teknik menulis refleksi. Jadi yang seperti sudah disebutkan oleh Kak Kadek Sri tadi, kan ada menggunakan framework Borton, Gibb, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi kakak-kakak bisa memakai panduan itu yang sudah diberikan panduan.
berikut dengan pertanyaan-pertanyaan apa saja dalam proses setiap tahapan itu, baik dari Word-nya, di Word itu apa saja, terus show Word, apa yang pertanyaan-pertanyaan di sana, terus no Word, nah di sana juga sudah kakak-kakak disediakan pertanyaan-pertanyaan untuk kakak-kakak memudahkan menulis refleksi. Nah, seperti itu Kak. Jadi kita menggunakan framework-framework atau tuntunan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Terus untuk kapan biasanya melakukan refleksi? Nah, kakak-kakak sudah betul sekali ya. Jadi setiap kita setelah melakukan pembelajaran, kita lakukan refleksi. Sudah betul sekali pendapat kakak semua. Jadi agar bisa melakukan perbaikan di pembelajaran sebelumnya. Apa saja sudah terjadi, apa hal-hal baik, apa-apa yang masih perlu ditingkatkan, sehingga nanti kakak-kakak bisa melakukan perbaikan untuk pembelajaran di tahap selanjutnya. Nah, itu berarti kakak-kakak saya kira sudah paham sebenarnya, tapi mungkin karena pertanyaannya mendadak, jadi agak mencari-cari lagi, padahal mungkin udah terpikir seperti itu. Kita lanjut untuk pertanyaan nomor 2. Saya kasih kesempatan kepada Kak Tisna. Saya urut aja. Silakan. Terima kasih atas waktunya Kak Dewo. Izin menyampaikan pendapat yang tentang pertanyaan nomor 2. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apakah yang muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai menulis refleksi? Nah, yang pertama itu perasaannya senang dan ada tertantang. Jadi kenapa? Karena saya mengetahui kekurangan atau hal yang menjadi penghambat ketika melakukan pembelajaran, dan tertantangnya bagaimana ke depannya agar pembelajaran yang saya lakukan di minggu lalu yang kurang bisa menjadi lebih baik di pembelajaran berikutnya. Nah, terima kasih Niko. Mungkin sedikit dari saya atau dari Tiang jika ada masukan dari teman-teman, saya persilakan waktu Tiang kembalikan kepada fasilitator. Terima kasih Kak Dewo. Ya, terima kasih Kak Tisna. Jadi untuk lagi satu tanggapan dari Kak Gusti Wira, silakan. Masih di pertanyaan nomor 2. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mencoba ya di soal nomor 2. Bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi? Perasaan saya sangat senang dan sama juga kayak Kak Trisna. Sedikit ada tantangan sedikit nih, karena saya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan siswa dalam mengikuti pembelajaran yang saya ajarkan. Baik, segitu saja dari saya. Terima kasih Kak Dewo. Ya, terima kasih Kak Gusti. Nah, jadi untuk pertanyaan yang nomor 2 ini kan cuma berkaitan dengan perasaan yang kakak alami selama menulis refleksi itu seperti apa. Terus apa yang muncul di pikiran kakak-kakak seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Tisna tadi kan muncul rasa tertantang. Nah, jadi berarti Kak Tisna otomatis sudah memiliki pemikiran reflektif karena merasa ada tantangan. Jadi Kak Tisna itu berusaha untuk memecahkan tantangan itu, bagaimana mencari solusi-solusi terbaik sehingga kedepannya pembelajarannya bisa terus meningkat. Nah, untuk pertanyaan 1 dan 2 kita cukupkan pembahasannya, kita lanjut. Ini sudah ada yang mengisi pertanyaan nomor 3.
Sekarang saya akan kasih kesempatan menjawab pertanyaan nomor 3 dan 4. Saya persilakan. Pertanyaan nomor 4 akan saya tambahkan. Silakan, udah ada pertanyaan 3 dan 4. Kakak silakan menanggapi.
Baik, biar tidak terlalu lama, kita langsung aja bahas, karena sudah hampir semua mengerjakan soal nomor 3 dan 4. Untuk soal nomor 3, saya kasih kesempatan kepada Kak Jemat ya. Silakan Kak Jemat disampaikan pendapatnya untuk pertanyaan nomor 3. Kak Jemat masih ada di sini ya? Ya, silakan Baik. tanggapannya untuk nomor 3 Kak Jemat. Baik. Terima kasih Kak Dewo atas waktunya dan selamat siang teman-teman. Baik, saya akan mencoba menanggapi terkait pertanyaan nomor 3. Coba yang lihat gininya dulu Kak Dewo nggih. Soalnya nggih. Apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Oke, kalau di sini menurut yang itu adalah hal yang lebih baik menulis refleksi itu adalah tujuan apa yang kita akan capai dan mengevaluasi diri untuk pembenahan pembelajaran selanjutnya. Kan Pak Dewo. Terus untuk hal apa yang masih menjadi tantangan? Tantangan menurut saya itu adalah ketika kita menulis refleksi, kita akan memberikan pembelajaran kepada anak-anak yang sulit nantinya anak-anak untuk bisa membenah diri atau tidak bisa melakukan itu sebagai tantangan bagi Tiang untuk melakukan pembelajaran di sekolah. Baik Pak Dewa, semua Pak Dewa. Ya, terima kasih Kak Jemat. Jadi mungkin hal yang lebih baik kita bisa melakukan evaluasi dan melakukan peningkatan kualitas pembelajaran. Terus tantangannya kemungkinan peserta didik mengalami kesulitan seperti itu Kak Jemat. Karena tidak semua peserta didik nika mempunyai kemampuan yang sama. Contohnya di sekolah saya itu ada memang anak didik yang sulit untuk kita berikan materi yang sama dengan anak-anak. Salah satu contoh misalkan dia melakukan berguling, mungkin temannya bisa dan yang lagi satu tidak berani atau dia tidak percaya diri untuk melakukan gerakan itu. Seperti ini Pak. Ya, mungkin itu materinya berkaitan dengan yang kemarin ya, berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana kita melakukan tes awal pada peserta didik sehingga kita bisa memberikan sejauh mana kesulitan pembelajaran yang akan kita berikan kepada peserta didik. Jadi setelah kita mengetahui kemampuan peserta didik, baru kita mempersiapkan materi atau teknik-teknik yang akan dipraktekkan oleh peserta didik sehingga peserta didik itu kemungkinan bisa mencapainya. Di samping itu kakak-kakak juga bisa melakukan diferensiasi baik di seperti yang kemarin, konten, proses, produk, seperti itu sesuai dengan tes awal yang kakak lakukan seperti itu. Terima kasih Kak Jemat. Untuk selanjutnya saya lihat di sini jawaban yang bagus dari Kak Alif Budiastro, saya persilakan. Suksemun saya akan coba menanggapi pertanyaan nomor 3. Hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Mana nih penyajian? Yang menjadi lebih baik nih saat yang menuliskan refleksi nih adalah antusias dari siswa dan hasil dari evaluasi untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya nih yang tulis, sedangkan hal apa yang masih menjadi tantangan. Tentu saja yang masih menjadi tantangan menurut Yanika adalah selalu merasa tidak puas untuk hasil yang capai dengan memaksimalkan
setiap potensi dari anak didik. Karena kalau Tiang sebagai guru nih sudah merasa puas dengan potensinya, tentu itu harus Tiang tingkatkan lagi sehingga menjadi sangat maksimal untuk setiap anak didik. Tentunya dengan potensi yang beda-beda nih adalah tantangan tersendiri bagi Tiang. Bagaimana Tiang menyusun pembelajaran dan bagaimana Tiang menyusun latihan seperti apa yang cocoknya dia dilakukan di rumah, karena tentu kita semua tahu jam di sekolah itu sangat terbatas. Dan untuk lebih memaksimalkan lagi, kita bisa mengimbau kepada peserta didik Nika untuk melatih diri di rumah atau di klub-klubnya sendiri. Nika di bidang olahraga menurut Tiang Kak. Terima kasih. Tiang kembalikan ke fasilitator. Ya, bagus sekali Kak Alif. Jadi mungkin setelah Kak Alif melakukan refleksi, jadi peserta didik itu menjadi lebih antusias dengan pembelajaran yang Kak Alif lakukan. Karena dalam refleksi itu sudah barang tentu Kakak akan melakukan perbaikan-perbaikan, menyerap aspirasi dari peserta didik berdasarkan suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik. Nah, jadi setelah melakukan refleksi dan perbaikan, otomatis pelajar itu atau peserta didik itu akan menjadi lebih antusias mengikuti pembelajaran yang Kakak lakukan. Terus tantangan yang Kak Alif alami di sini yaitu saya lihat Kak Alif ini sangat semangat untuk menciptakan peserta didik yang memiliki kayaknya prestasi seperti itu. Jadi terus memacu peserta didik biar bisa memaksimalkan setiap potensi yang mereka miliki sehingga dapat berkembang secara maksimal seperti itu Kak. Bagus sekali Kak Alif tanggapannya. Sekarang untuk selanjutnya lagi 2 pertanyaan saja. Saya akan kasih pertanyaannya di nomor 5 dan 6. Silakan untuk pertanyaan 5 dan 6 sudah saya masukkan.
Baik kakak, tadi ada yang belum terbahas di jawaban nomor 4 ya. Kita lanjut lagi di pertanyaan nomor 4. Saya minta pendapat satu orang dari Kak Komang Adi Wiraguna. Silakan. Di pertanyaan nomor 4. Udah Kak Dewa, melihat yang kelihatan itu di tempat jawabnya. Sini. Oke, saya akan coba menjawab. Aduh, ulang lagi ya. Jawaban yang saya buat itu saya menggunakan refleksi framework bottom. Kenapa? Karena agar saya mengetahui apakah proses pembelajaran yang saya lakukan itu sudah berjalan dengan baik atau tidak, sesuai apa atau tidak dengan materi yang saya berikan. Mungkin itu saja Kak Dewo, terima kasih. Ini di sini Kak Komang bilang menggunakan framework Borton ya. Jadi di sini bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Jadi dengan menggunakan framework berarti Kak Komang. Jadi setelah melakukan refleksi dengan framework tersebut, jadi kakak-kakak bisa mengetahui hal yang sudah baik dan hal yang kurang baik yang sudah dilakukan dalam proses pembelajaran seperti itu. Jadi jika dilihat dari framework yang ada, jadi bisa aja kakak-kakak pergunakan itu. Setelah itu hasil dari refleksi kakak-kakak itu diharapkan bisa menjadi acuan untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya seperti itu. Nah, untuk pertanyaan nomor 5, saya persilakan kepada Kak Dewa, bisa ya? Tadi bilang masih kondisi tidak enak badan. Bisa, Kalau Kak tidak, Dewo. bisa. Oke, silakan Kak. Sebelumnya mohon maaf niki yang off kamera, Bapak Kleman serang fasilitator dan teman-teman kami kondisi tidak enak badan, Zoom sambil rebahan niki. Kita mencoba menanggapi pertanyaan nomor 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik, keterampilan apalagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Jadi tanggapan Tiang, di sini kita mempelajari lebih dalam lagi terkait dengan model atau metode refleksi yang sudah ada pada modul 1, di mana di sana ada tangga refleksi, framework Gibbs, dan lainnya. Mungkin sekian dari Tiang, Kak Dewo. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dewo. Jadi bagus sekali. Jadi dengan semakin sering melakukan refleksi dengan berbagai jenis framework atau metode-metode yang sudah kita pelajari. Jadi diharapkan setelah kakak-kakak sering mempergunakan dan menerapkannya, diharapkan kedepannya bisa menjadi suatu kebiasaan sehingga pembelajaran yang dilakukan tetap bisa meningkat seperti itu. Nah, untuk pertanyaan nomor 5, saya minta lagi satu orang.
Kak Komang Ratnata. Terima kasih atas waktunya Kak Dewo, izin menjawab pertanyaan nomor 5. Yang tulis di sini, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik lagi. Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Yang tulis Riki, seharusnya Tiang melakukan refleksi secara rutin agar tahu seberapa jauh proses pembelajaran yang Tiang lakukan, yang berdampak yang dipahami oleh peserta didik Tiang ke Pak Dewo. Semua kembali waktunya. Ya, bagus sekali Kak Komang. Jadi seperti itu. Jadi setiap pembelajaran diharapkan kita tetap melakukan refleksi walaupun sekecil apapun, kita tetap lakukan refleksi dan evaluasi. Jadi Kak Komang tadi bilang masih bingung sebenarnya bagaimana gitu. Jadi kita nggak usah terlalu yang kalau baru belajar kita pakai yang simple, pertanyaan-pertanyaan yang mudah saja Kak. Jadi di guru-guru kelas juga biasanya memiliki biasanya yang ditanyakan bagaimana perasaan anak-anak setelah mengikuti pembelajaran. Ini yang bilang di SD, mungkin di SMA sama SMP mungkin lebih berbeda. Pertama perasaannya setelah pembelajaran, setelah itu pembelajaran yang mana saja yang menurut anak-anak itu paling disukai, terus pembelajaran mana yang paling tidak disukai. Terus pertanyaannya, anak-anak ingin melakukan pembelajaran ini dengan cara yang bagaimana, inginnya mereka seperti apa. Nah, jadi setelah kita mendapat tanggapan dari anak-anak, dari sanalah kita akan melakukan perbaikan. Oh, berarti anak-anak inginnya seperti ini. Yang sudah mereka senangi, otomatis kita berpikir, oh ini berarti sudah dikuasai. Berarti hal yang masih belum dikuasai atau menjadi kesulitan mereka, itu yang kita evaluasi sedikit gitu. Nah, jadi kita tetap mendengarkan aspirasi dari anak-anak, yang mana yang sudah atau perasaan mereka yang senang, otomatis mereka pasti kemungkinan besar sudah memahami. Terus kalau hal-hal yang masih mereka mengalami kesulitan, nah di sanalah kita bisa, oh berarti ini yang perlu ditingkatkan. Di sana kakak-kakak akan mencarikan solusi bagaimana caranya agar materi ini bisa mudah dipahami dan anak-anak bisa kuasai seperti itu Kak. Jadi yang simpel aja, nggak usah yang terlalu bagaimana. Jadi di contoh-contohnya juga sudah banyak di guru kelas ataupun kita di PJOK juga mungkin sudah punya rubrik-rubriknya seperti itu Kak. Jika sedikit Kak tambahan kita berbagi. Selanjutnya untuk pertanyaan yang nomor 6, saya persilakan kepada Kak Aldi memberikan tanggapan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk pertanyaan nomor 6, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Jawaban saya adalah dengan cara memberikan pembelajar PJOK yang lebih menarik agar bisa mudah dimengerti oleh siswa. Seperti itu. Siapa yang bisa membantu saya? Yang bisa membantu adalah teman sejawat dan siswa, di mana kita bisa memberikan refleksi untuk cara kita mengajar dan bisa mengetahui apa kekurangan kita sebagai guru PJOK. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih Kak Aldi. Jadi bagus sekali tanggapannya. Jadi saya kira untuk kakak-kakak semua sudah sangat memahami apa pentingnya refleksi dalam pembelajaran yang kita lakukan. Jadi apa sebenarnya tujuannya kita melakukan refleksi, kakak-kakak pasti sudah sangat memahami. Jadi di sini apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan yaitu tetap seperti ini ya kakak ya, mengikuti PKG seperti ini juga salah satu kegiatan reflektif kakak-kakak. Jadi otomatis ini adalah berdasarkan keinginan kakak-kakak untuk meningkatkan kompetensi kakak-kakak. Jadi kalau kakak-kakak tidak memiliki atau tidak mengikuti kegiatan ini, contohnya teman-teman mungkin ada yang mundur seperti itu, otomatis mereka itu tidak mempunyai keinginan atau tidak merasa tertantang seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi juga untuk meningkatkan kompetensi yang kakak-kakak miliki. Nah, jadi dengan mengikuti kegiatan ini juga salah satu contoh kegiatan reflektif kakak-kakak. Jadi inilah yang bisa kakak-kakak lakukan, yaitu dengan mengikuti berbagai kegiatan
yang dapat meningkatkan kompetensi kakak-kakak untuk menjadi seorang guru PJOK yang reflektif, yang bisa memenuhi kebutuhan belajar peserta didik seperti yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Yaitu kita sebagai seorang guru, kita harus bisa melakukan pembelajaran yang menyenangkan, terus memenuhi kebutuhan peserta didik seperti itu, memiliki sikap reflektif seperti itu. Nah, jadi itu yang bisa dilakukan. Terus siapa yang bisa membantu, yang seperti yang sudah kakak bilang tadi, bisa rekan sejawat, guru, ataupun siapa saja bisa menjadi guru kita. Jadi dimanapun kita berada, semua orang yang mau berbagi pengalaman bisa kita jadikan sebagai guru seperti itu. Bisa guru, kepala sekolah, siswa pun bisa. Jadi karena siswa itu kadang-kadang mereka itu memiliki pemikiran-pemikiran atau ide-ide yang bisa kita tampung atau masukkan. Karena tanpa kita sadari juga dengan perkembangan teknologi seperti sekarang ini, saya juga mengalami banyak peserta didik itu menyampaikan usulan-usulan, saya ingin seperti ini, seperti itu. Jadi dari sana kita juga bisa mendapatkan inspirasi baru. Nah, jadi berarti, ini loh kebutuhan peserta didik di zaman sekarang mungkin berbeda dengan kebutuhan kita di masa saat kita belajar dulu seperti itu. Nah, jadi itu untuk pertanyaan terakhir. Jadi sekali lagi, dalam penulisan sebuah refleksi dapat saya berikan penguatan sedikit. Itu mengandung beberapa aspek. Yang pertama itu memiliki pemikiran yang reflektif terkait pengalaman belajar. Terus yang kedua, memiliki analisis untuk implementasi dalam konteks kita sebagai seorang guru PJOK, di mana kita bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan kritis, terus mengolah materi yang sedang kita ajarkan kepada peserta didik sehingga sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan yang ketiga adalah membuat keterhubungan. Nah, bagaimana pembelajaran kita di masa lalu, terus bagaimana pembelajaran yang akan kita lakukan di masa datang. Nah, seperti itu. Kita bisa membuat keterhubungan. Jadi tidak monoton seperti itu. Seperti reflektif itu kan selalu melakukan perubahan, tidak monoton. Nah, jadi kalau semester ini saya mengajarkan di kelas 4, contohnya seperti ini, setelah kakak lakukan reflektif, kok sepertinya lebih baik seperti ini. Nah, jadi dari sana kakak akan menerapkan di tahun depannya, di semester 1 tahun depannya dengan strategi dan metode yang baru, sehingga pembelajaran yang kakak lakukan sudah bisa memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Terus untuk kegiatan hari ini sampai di sana, mungkin ada yang mau disampaikan, saya persilakan dulu. Kalau tidak ada, jadi saya kembali sampaikan. Jadi pembelajaran ini diharapkan dengan pemikiran-pemikiran reflektif kakak-kakak bisa memfasilitasi pembelajaran PJOK yang kakak-kakak lakukan yang berpusat pada murid. Jadi pembelajarannya bisa efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Nah, seperti itu. Jadi mungkin pembelajaran hari ini bisa menambah wawasan kakak-kakak yang bisa diterapkan dalam pembelajaran di tempat kakak-kakak masing-masing. Jadi sesi hari ini sudah cukup. Jadi kita berdoa dulu untuk menutup kegiatannya. Silakan hari ini untuk menutupnya saya persilakan kepada Kak Alif Budi Astre untuk menutup dengan doa. Terima kasih Pak Fasilitator, rekan-rekan semua, kakak-kakak PKG yang hebat. Sebelum kita akhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa.
mengucapkan terima kasih sudah dilancarkan kegiatannya, dan apa yang sudah disampaikan atau arahan yang sudah diberikan oleh Kak Fasilitator menjadi manfaat yang sangat bagus ke depannya untuk kita semua. Berdoa, mulai. Selesai. Waktu dia kembalikan ke Kak Fasilitator. Oke, terima kasih Kak Alif. Jadi sekarang kita foto dulu untuk dokumentasi. Silakan Kak Agus diambil fotonya. Kak Agus masih ada? Masih. Maaf, yang off tadi. Ayo teman-teman kita sesi foto ya. Silakan yang satu dua. Oke, udah. Ampun Pak Dewo, dia silakan lagi.